Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, today we will meet again to continue our lesson. Students, how are you today? Alhamdulillah, if you are fine today. Okay. Before I continue my our lesson, I will review first ya. Sebelum Ibu melanjutkan pelajaran, kita akan mengulang sebentar ya untuk chapter 2. Pekan lalu kita sudah mempelajari chapter 2 yaitu tentang thank you very much ya. Di chapter 2 itu ada 2 poin yang akan kita pelajari ya, dan kita sudah mempelajari 1 poin. Yang pertama yaitu bagaimana mengucapkan terima kasih, how to express our thanks to someone ya. Ini sudah kita pelajari kemarin ya. What do you do when someone helps you? What do you do when your mom gives you present? What do you do when your friend buys you something? Of course, we will thank them for their kindness, right? Ya, tentu saja kita akan berterima kasih. So, the first we have learned about thanking. Di situ ada beberapa ekspresi yaitu thanks, thank you very much, thanks a lot, that's very kind of you. And then the responses is no problem. The others are you are welcome, it's okay, never mind ya. Kita sudah belajar itu ya. Nah, seperti percakapan di sini ya. Thanks for lending me your book, it's very useful, you're welcome ya. Itu contoh dialog bagaimana mengungkapkan rasa terima kasih dan responnya ya. Nah, yang kedua kita akan belajar tentang apologizing. What is apologizing? Apa apologizing? Apologizing adalah permintaan maaf ya. Coba kita perhatikan di sini ada beberapa pertanyaan. What do you do when you make a mistake? What do you do when you hurt someone? What do you do when you can't help someone? Of course, we ask for an apology. Ya, kita akan meminta maaf. Jadi, apology di sini adalah minta maaf ya. Dan kita akan belajar how to express to ask for an apology. Bagaimana ekspresi untuk meminta maaf ya. Baik, di sini ya ini ceritanya bu gurunya menegur siswa ya karena siswanya terlambat. So the teacher says, please come on time. Of course, because he has a mistake, dia berbuat kesalahan, maka dia meminta maaf karena terlambat. Maka dia mengucapkan, I'm sorry for coming late. I won't do it again. Saya minta maaf telah datang terlambat. Saya tidak akan mengulanginya lagi, ya. Jadi itu adalah tadi contoh ya ekspresi untuk meminta maaf. Nah, ekspresi yang lain seperti apa ya? Asking for an apology. Meminta maaf. Di sini ada tabel sebagaimana di buku kalian juga ya. Jadi di situ ekspresinya apology, I'm sorry for coming late. I'm sorry for coming late. Ya. Kemudian seseorang yang meminta maaf, maka he or she has a reason, punya alasan kenapa dia melakukan kesalahan. Maka dia menambahkan, setelah minta maaf dia menambahkan alasannya. I woke up late. I woke up late. Aku telah bangun terlambat atau kesiangan. Dan dia berjanji ya. Jadi setelah minta maaf, memberikan alasan, kemudian promise atau berjanji. I won't do it again.
I won't do it again. Saya tidak akan mengulanginya lagi, ya. Jadi isi dari percakapan tadi adalah seperti itu, ya. Yang pertama, meminta maaf, kemudian memberikan alasan kenapa dia berbuat kesalahan, dan kemudian promise atau berjanji. Ya. Baik. Sekarang setelah ada permintaan maaf, otomatis ada respon, ya, merespon seseorang yang sudah minta maaf. Responding to an apology. Yeah, here are what people usually say to respond to an apology. Ini ada beberapa yang orang biasanya katakan, ya, apabila ada permintaan maaf. Yang pertama adalah, that's all right, I forgive you. That's all right, I forgive you. Apa artinya? Tidak apa-apa, aku memaafkan kamu, ya. That's all right, I forgive you. Kemudian yang kedua, the second is, there is no need to apologize. Let's forget it. There is no need to apologize. Let's forget it. Tidak ada yang perlu dimaafkan. Mari kita melupakannya. Kita lupakan saja, ya, seperti itu. And then the third is, I accept your apology. So don't worry. I accept your apology. So don't worry. Aku terima permintaan maafmu, jadi jangan khawatir lagi, ya. Aku terima permintaan maafmu, ya, jadi juga usah khawatir, seperti itu. And then, well, let's just forget it. Baiklah, kita lupakan saja, ya. Well, let's just forget it. And then, so are we friends again? So, are we friends again? Jadi kan kalau orang melakukan kesalahan itu seperti ada kayak ada masalah gitu, ya. Maka dia memberikan respon. Jadi kita berteman lagi kan? Seperti itu, ya. Baik. Here is a dialogue, ya, to practice how to ask for apology and then how to respond it. Ya, nanti kita bahas di buku kalian. Ini contoh-contoh yang ada di buku kalian juga, ya. Oke, sambil ibu baca, you repeat after me, ya. Ivan, Ray, you broke my toy car. Rehan, I'm sorry for bringing it. It's my favorite. I know, that's my fault. Will you forgive me? I forgive you, but don't do it again. Thank you. I promise not to do it again. Ya, mana ekspresinya? Ekspresi ask for an apology yang mana? Ya, I'm sorry for breaking it. Jadi, untuk meminta maaf biasanya seperti tadi udah kita pelajari, ya, diawali dengan I'm sorry. Kemudian yang merespon mana? Yang merespon permintaan maaf, that's my fault. Yeah, that's my fault. Will you forgive me? Will you forgive me? Ya. Jadi dia setelah minta maaf, dia mengaku itu kesalahannya, ya. Dan dia beg for forgiveness, mengharap dimaafkan. Nah, setelah itu Ivan karena temannya sudah mengaku salah, kemudian minta maaf, maka Ivan memaafkan Rehan dengan berkata, I forgive you, but don't do it again. Aku memaafkan kamu, tapi jangan diulangi lagi. Akhirnya Rehan berkata karena sudah dimaafkan, thank you, I promise not to do it again. Got it, students? Paham sampai sini, ya? Jadi tadi beberapa respon
untuk meminta maaf adalah ini, ya. I'm sorry, ya. I'm sorry. Dan biasanya diberikan alasan. Setelah diberikan alasan, kemudian dia berjanji, ya. Dan ini respon apabila ada yang minta maaf, ya. Dan ini adalah prakteknya atau the practice, ya. Praktisnya bagaimana kalau ada orang minta maaf, kemudian dia sudah memberikan alasan, ya. Dan respon kita seperti apa, ya. Kemudian bagaimana responnya kalau orang itu sudah dimaafkan, ya. Okay. Okay, now students, please open your book. Coba buka buku kalian. On page about apology. Okay, ready? Yeah. 19, page 19. Please open your book on page 19. Yeah. There is a table, ada sebuah tabel, ya. Di situ adalah ekspresi yang digunakan oleh orang untuk minta maaf tadi, ya, seperti yang sudah Ibu jelaskan. Seperti yang sudah Ibu tampilkan tadi, ya. Kemudian kalian lihat note-nya yang bawah. You may also feel sorry when you can't fulfill someone's request. Ya, jadi selain kita minta maaf karena berbuat kesalahan, kita juga bisa meminta maaf when you can't fulfill someone's request. Ketika tidak bisa memenuhi permintaan seseorang. Mungkin ada orang minta tolong atau minta apa, tapi kita tidak bisa, maka kita juga mengucapkan permintaan maaf, ya, asking for an apology. Bagaimana caranya? Coba kalian lihat buku kalian. I'm sorry, I can't. I'm busy myself, ya. Aku minta maaf, aku tidak bisa, ya. Aku sedang sibuk. Kemudian the second, I'm sorry, but I'm using it. Misalkan ada orang mau pinjam pensil misal. Kita nggak bisa minjemi, maka kita bilang I'm sorry, but I'm using it. Aku minta maaf, aku masih mau memakainya, ya. Then you can also say sorry to show sympathy. Jadi sorry selain untuk minta maaf, bisa juga untuk menyatakan simpati kita apabila ada orang sedang mendapatkan masalah atau kesusahan, ya. Misal ada orang ibunya sakit, ya, maka kita bersimpati kan, aduh aku turut sedih, ya, mendengar ibu kamu sakit, semoga cepat sembuh. Nah, here is in the English, ya, dan ini dalam bahasa Inggrisnya. Contoh, I'm sorry to hear that. I hope you can find it soon. Nah, apa ini faktanya? Kasusnya apa? Ya, jadi teman kita sedang kehilangan sesuatu. Ya, telah kehilangan sesuatu, maka kita mengucapkan I'm sorry to hear that. Aduh, saya ikut sedih, ya, mendengarnya, ikut prihatin mendengarnya, ya. I hope you can find it soon. Aku berharap semoga kamu lekas menemukannya, ya, menemukan benda yang hilang itu misal. Kemudian yang kedua, I'm sorry about your father's death, ya. I'm sorry about your father's death. Aku turut bersedih, ya, dengan meninggalnya ayahmu, ya, seperti itu. Jadi sorry di sini selain untuk minta maaf juga untuk menyatakan simpati, ya. Baik anak-anak, coba perhatikan page 20, activity 11. Pay attention to the following pictures. Fill in the bubbles with the appropriate expressions from the box. Perhatikan gambar-gambar di bawah ini, ya. Kemudian fill in the bubbles, isilah bola-bola percakapannya dengan the appropriate expressions, dengan ekspresi yang cocok dari kotak, ya, dari dalam kotak.
Ekspresinya yang mana? Ya, yang ada di kotak biru. Don't step on the grass. Jangan menginjak rumput itu. You are stepping on my toes. Kau menginjak jempol kakiku. Ya, please come on time. Ayo, datanglah tepat waktu. Oops, sorry. Oh, maaf. Ouch, my head. Oh, kepalaku. I'm sorry. I didn't mean it. Aku minta maaf, aku tidak bermaksud demikian. I'm really sorry. Are you alright? Aku benar-benar minta maaf. Kamu baik-baik saja? I'm sorry for returning the book late. I'm sorry for returning the book late. Aku minta maaf karena mengembalikan buku terlambat. It's alright, but you must pay the fine. Iya, nggak apa-apa, tapi kamu harus membayar dendanya. I'm sorry for breaking your ruler. I'm sorry for breaking your ruler. Aku minta maaf sudah mematahkan penggarismu. I'm sorry, Mom. I won't do it again. Saya minta maaf, Bu. Saya tidak akan melakukannya lagi. Oh dear, it's my favorite. Ya ampun, ini adalah kesayanganku, ya. Nah, anak-anak, please fill in the bubbles. Isilah balon-balon itu dengan kata-kata yang ada di dalam kotak, ya. Di situ diberikan contoh yang pertama. Aduh, I'm sorry ya, bu gurunya nggak pakai jilbab ini. Baik, please come on time. I'm sorry, Mom. I won't do it again, ya. Please do number 1 till number 5, ya. Number 5 on page 22 sampai nomor 22, ya. Kalian lihat gambarnya dan situasinya yang cocok yang mana. Kalian kerjakan, ya. Okay, student. And then for the next duty, the next job, ya. Please do activity 12. Jadi tugasnya activity 11 and activity 12. Apa itu activity 12? Activity 12 kita disuruh match these expressions with their responses. Jodohkanlah ekspresi-ekspresi berikut dengan respon yang cocok, ya. Seperti biasa, ya. Nah, okay, please pay attention to number 1. Forgive me for not coming to your house yesterday. I hope you are not angry with me. Maafkan aku yang sudah nggak datang ya ke rumahmu kemarin. I hope, aku berharap kamu tidak marah padaku. Nah, nanti dijodohkan pasangannya yang mana? Ya, coba nanti anak-anak kerjakan dengan melihat kamus. If you find difficulties, jika kalian menemukan kesulitan, please ask to me, ya. Silakan tanya ke ibu, ya, via WhatsApp dengan Wapri, ya. Sudah ya, cukup untuk hari ini. Enough for today, ya. Time is up. So your job is activity 11 and activity 12. Kalian bisa mencicilnya. Activity 11 kerjakan hari ini, kemudian 12 mungkin hari Ahad, ya. Seperti biasa deadline-nya adalah hari Senin, ya. Silakan kalian kirim ke Google Classroom kita. Semua tugas di Google Classroom. Jangan ada yang mengirim via WhatsApp. Okay? Do you understand? Got it? Baik. Okay, student, I ask for your apologies, yeah, if I have mistakes for teaching today. Yeah, see you again. Please take care of yourself. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.